Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, mungkin kita bertanya, ketika kita mengikut Tuhan Yesus Kristus, apa yang akan kita dapatkan? Mungkin kita merasa telah melakukan banyak hal, meninggalkan banyak hal demi mengikut Tuhan Yesus Kristus. Lalu apa yang akan kita dapatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Saudara-saudara, pertanyaan ini juga disampaikan oleh Petrus, salah satu murid Tuhan Yesus. Kalau kita membaca di kitab Matius pasal 19 ayatnya yang ke-27 sampai ayatnya yang ke-29, Petrus dia berkata kepada Tuhan Yesus. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Nah, sebenarnya pernyataan ini tidaklah pantas untuk disampaikan. Meninggalkan segala sesuatu seolah-olah Petrus dan yang lainnya telah berkorban begitu banyak. Di sini dikatakan kami telah meninggalkan segala sesuatu. Kita bisa melakukan apapun untuk Tuhan tanpa kita merasa hitung-hitungan. Kita bisa melakukan banyak hal untuk Tuhan. Karena memang sepatutnya wajib kita memberikan apapun yang Tuhan kehendaki. Nah, tetapi di sini Petrus dia bertanya kepada Tuhan Yesus, "Kami telah meninggalkan segala sesuatu." Kita tahu Petrus secara khususnya dia adalah seorang nelayan dan dia telah meninggalkan pekerjaannya sebagai nelayan untuk mengikut Tuhan Yesus Kristus. Nah, tentunya mungkin Petrus merasa bahwa dia sudah kehilangan pendapatan, dan supaya dia tidak merasa kecewa karena dia sudah meninggalkan pekerjaannya, maka dia berharap dia mendapatkan sesuatu dari Tuhan Yesus Kristus yang menjadi penghiburan dan bahkan sukacita bagi Petrus dan yang lainnya. Nah, tentunya juga kadang-kadang orang yang mengatakan saya sudah meninggalkan banyak hal, saya telah mempertaruhkan, berkorban banyak hal untuk Tuhan Yesus Kristus. Dan mungkin supaya tidak kecewa, tidak merasa sia-sia semuanya, dia bertanya, lalu apa yang akan saya dapatkan jikalau saya percaya dan ikut Tuhan Yesus? Nah, tetapi di sini dikatakan, jadi apakah yang akan kami peroleh? Secara manusia ini adalah hal yang wajar kita bertanya, apa yang akan kita peroleh? Tetapi sesungguhnya sebagai ciptaan Tuhan, sebagai orang-orang yang ditebus oleh Tuhan, kita bisa melakukan apapun untuk Tuhan tanpa kita hitung-hitungan, tanpa kita berharap akan sesuatu. Kita berikan semuanya sepenuhnya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, mendengar apa yang dikatakan oleh Petrus ini, Tuhan Yesus memberikan sebuah jawaban yang tentunya juga memberikan penghiburan dan sukacita bagi Petrus dan murid-murid yang lain. Dan sekaligus juga Tuhan Yesus menjawab
ya, pergumulan kita yang sama atau pertanyaan kita yang sama secara manusia, apa yang akan kita peroleh kalau kita mengikut Tuhan Yesus. Jadi kalau semua ya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus bisa mengetahui apa yang akan diperoleh ketika memutuskan meninggalkan sesuatu, segala sesuatu demi mengikut Tuhan Yesus. Nah, secara khusus untuk murid-murid, ya, para rasul, Tuhan Yesus mengatakan di ayatnya yang ke-28, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, ini pada saat kita dibangkitkan, ya, pada waktu langit dan bumi yang baru, apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Nah, secara khusus, ini adalah hak istimewa yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para rasul. Ada 12 rasul, 12 murid. Nah, tentunya bukan Yudas Iskariot termasuk di situ. Dia sudah keluar, dia telah berkhianat. Nah, kita tidak tahu siapa penggantinya yang pasti. Nah, banyak penafsiran. Ada yang mengatakan itu adalah Rasul Paulus. Ada juga yang mengatakan itu adalah Matias. Nah, kita tidak tahu dengan jelas siapa pengganti nanti Yudas Iskariot ini. Nah, tetapi intinya di sini bahwa Tuhan menyediakan ya 12 hak istimewa kepada para rasul ini, yang dimana nanti ketika pada saat langit dan bumi yang baru, pada saat penghakiman, mereka ini akan duduk bersama dengan Tuhan Yesus untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi ada sebuah kedudukan yang istimewa yang Tuhan berikan kepada ke-12 rasul ini. Dan itu yang Tuhan janjikan kepada mereka. Dikatakan, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta. Jadi ada 12 ya kedudukan yang akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus ya untuk menghakimi ya orang-orang Israel. Nah, ini adalah hak istimewa, hak khusus ya yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada ke-12 suku Israel. Kepada ke-12 rasul untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Nah, lalu bagaimana dengan kita yang percaya kepadanya? Selain ya para rasul ini, bagaimana kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Ayat yang ke-29 dikatakan, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya. Maksudnya bukan mengajarkan kalau kita mau ikut Tuhan Yesus, kita tinggalkan rumah kita. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah kalau dalam keluarga tersebut, kita sebelumnya semua keluarga itu adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Atau orang yang fanatik sekali menolak Tuhan Yesus Kristus. Tapi kita satu-satunya di antara keluarga kita ini akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Mungkin keluarga kita akan marah besar, akan membenci kita, mengucilkan kita, dan mungkin kita juga akan dicoret dari daftar keluarga. Tapi kita tetap memutuskan untuk ikut Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kita dikucilkan oleh keluarga kita, tapi kita tetap memilih mengikut Tuhan Yesus. Nah, itulah maksudnya di sini. Karena namaku meninggalkan rumahnya. Saudaranya laki-laki sama, ya. Saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya. Ladangnya maksudnya adalah kita lebih memilih mengikut Tuhan Yesus daripada kita ya menikmati harta duniawi yang sementara ini.
kita lebih memilih ikut Tuhan Yesus. Lalu kalau kita telah mengalami semuanya itu, kita tetap memutuskan ikut Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kita kehilangan banyak hal kenikmatan di duniawi ini, tidak masalah. Tapi demi mengikut Tuhan Yesus, dikatakan akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, di sini bukan maksudnya bahwa kalau kita dibenci oleh orang tua kita, saudara perempuan kita karena kita ikut Tuhan Yesus, lalu nanti di sorga Tuhan akan kasih ya 100 orang tua bagi kita atau 100 saudara perempuan bagi kita. Bukan. Ya, bukan itu maksudnya. Pertama-tama yang dimaksud di situ adalah sukacita kita yang begitu besar, ya 100 kali lipat lebih besar daripada sukacita ya sewaktu kita di dunia ketika kita memiliki semuanya ini. Tetapi karena kita mengikut Tuhan Yesus, maka Tuhan akan memberikan kita 100 kali lipat lebih besar sukacitanya. Nah, itu yang pertama. Lalu Tuhan akan menyediakan harta di surga bagi kita, harta yang begitu besar dan sifatnya kekal. Nah, kita tidak tahu seperti apa bentuknya. Tapi Tuhan akan sediakan upah bagi kita. Ya, lebih jauh 100 kali lipat lebih besar nilainya dan juga sifatnya kekal. Jadi ada harta di surga yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu dikatakan di sini akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi kita pun akan masuk ke dalam kerajaan surga dan kita akan hidup selama-lamanya karena kita ikut Tuhan Yesus. Perhatikan baik-baik. Jikalau kita ikut Tuhan Yesus, dikatakan karena namaku. Kalau kita percaya sungguh-sungguh Tuhan Yesus, ikut Tuhan Yesus, apapun yang terjadi, hal yang paling penting kita pasti memperoleh hidup yang kekal. Ini adalah janji Tuhan Yesus kepada kita. Nah, kita akan memperoleh hidup yang kekal. Tak usah ragu, tak usah khawatir. Ya, pada waktunya ketika kita meninggalkan dunia ini, roh kita akan pergi bersama dengan Tuhan Yesus. Kita akan berada di tempat ya yang bahagia bersama dengan Tuhan Yesus. Dan pada waktunya ketika Tuhan Yesus nantinya datang ke dalam dunia ini, Dia akan membangkitkan kita. Kita akan bangkit dalam tubuh kemuliaan. Dan di langit dan bumi yang baru, di sorga, di kota Yerusalem yang baru, kita akan masuk ke sana dan hidup bersama-sama dengan semua orang percaya, bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Tidak ada penderitaan, tidak ada kesusahan. Beda dengan neraka, tempat penyiksaan selama-lamanya. Tapi di sorga, bersama dengan Tuhan Yesus, tempat bahagia penuh sukacita selama-lamanya. Nah, ini hal yang paling utama. Jikalau kita ikut Tuhan Yesus, kita akan memperoleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, apakah kamu mau memperoleh hidup yang kekal? Apakah kamu mau ya masuk ke dalam kerajaan surga? Jikalau mau, segeralah bertobat dan percaya Tuhan Yesus. Berilah dirimu untuk ikut Tuhan Yesus. Jangan kita sombong, jangan kita justru ya angkuh dan bersikap merendahkan, tapi sebaliknya merendahkan diri, ya bukan merendahkan berita kebenaran ini, tapi sebaliknya merendahkan diri kita dan menerima berita kebenaran ini bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Kita memutuskan untuk bertobat dan sungguh-sungguh percaya kepadanya, menyerahkan hidup kita sampai akhir hidup kita kepada Tuhan Yesus. Maka kita memiliki jaminan hidup yang kekal. Nah, kiranya firman Tuhan ini menjadi penghiburan dan juga sukacita bagi kita, semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bagi yang belum percaya, segeralah percaya kepadanya. Maka kamu akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.